Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 7, bangun ruang sisi datar BRSD Part 3, materi Prisma. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester kedua, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 12 Februari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Perhatikan benda-benda berbentuk prisma pada kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Tuh, perhatikan yang pertama adalah meja, kemudian yang kedua ada tenda, yang ketiga itu Hello Panda yang berarti ini prisma segi 6, kemudian almari baju. Tempat baju itu prisma segi 4, kemudian tempat tisu prisma segi 4 juga. Kemudian Toblerone itu prisma segitiga, kemudian ada kue di situ juga prisma segitiga. C. Prisma. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar yang disebut alas dan tutup prisma, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Perhatikan gambar yang pertama itu adalah prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, dan yang ketiga adalah prisma segi 6. Nah, prisma diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Nah, jika bidang alas suatu prisma merupakan daerah segitiga, berarti prisma tersebut dinamakan prisma segitiga. Kemudian, jika prisma alasnya segi 6, berarti prisma segi 6. Jika alasnya belah ketupat, berarti prisma belah ketupat, dan seterusnya. Jenis-jenis prisma, perhatikan yang pertama adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua, prisma segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Kemudian prisma segi 5 itu karena alas dan tutupnya adalah prisma atau segi 5. Kemudian yang terakhir di situ prisma segi 6 karena alas dan tutupnya berupa segi 6. Nah, sifat-sifat prisma. Sifat-sifat prisma yang pertama adalah bentuk alas dan atap kongruen. Artinya kongruen adalah sama bentuk dan sebangun, jadi sama bentuk dan ukurannya juga sama. Yang kedua adalah setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang, atau disebut sisi tegak. Nah, umumnya pada memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak, berarti miring. Kemudian yang nomor 4, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah jaring-jaring prisma. Perhatikan gambar di samping yang sebelah kiri itu adalah jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian yang sebelah kanan adalah jaring-jaring prisma segi 6. Yang ketiga adalah unsur-unsur prisma. Perhatikan prisma segitiga tersebut. Di situ ada tinggi prisma T. Kemudian ada titik sudutnya berarti ada 6, atas 3, bawah 3. Kemudian sisi atas atau sisi tutup di atas berupa segitiga. Kemudian sisi bawah atau alas berupa segitiga juga. Kemudian ada sisi tegak, itu berarti yang segi 4 itu atau persegi panjang.
dan ada rusuk. Rusuk itu adalah yang garis pinggir-pinggir. Oke. Kemudian diagonal sisi atau diagonal bidang pada prisma, di sini contohnya adalah prisma segi 6. Perhatikan yang warna kuning. Itulah yang disebut diagonal sisi. Kemudian ada sisi alas, ada titik sudut, dan ada rusuk. Nah, panjang diagonal sisi pada sisi yang sama itu panjangnya juga sama. Dan yang nomor 5 adalah bidang diagonal prisma segi 5. Perhatikan prisma segi 5 di depan. Di situ prisma segi 5, contoh bidang diagonalnya adalah BEJG. BEJG yang dikasih warna merah. Dan kalian bisa mencari bidang diagonal yang lain. Bisa AF, kemudian lari ke ID. AF, ID, atau HCEC, dan yang lainnya. Kalian pasti bisa mencarinya. Kemudian nomor 6 adalah rumus prisma segitiga tegak. Jadi volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berupa segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Kemudian luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Nah, karena di sini alas dan tutupnya sama. Kemudian ditambah dengan keliling segitiga dikali tinggi prisma. Keliling segitiga dikali tinggi prisma. Ada contoh lain adalah rumus prisma segitiga tegak. Perhatikan yang di sini ada unsur segitiga tegak, prisma segitiga tegak, berarti di situ contohnya ada 9 rusuk. 9 rusuk, yang bawah ada 3, atas ada 3, dan tengah ada 3. Kemudian ada 6 titik sudut. 6 titik sudut berarti A, B, C, D, E, F. Kemudian ada 5 sisi. Atas dan bawah berarti udah 2. Kemudian yang tinggi ke tinggi berarti sisi tegak ada 3. Kemudian ada tinggi prisma. Nah, kemudian jaring-jaringnya ada. Kemudian volumenya adalah setengah kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Kemudian luas permukaannya, karena di sini 2 kali luas alas, sedangkan alasnya berupa segitiga yang rumusnya setengah kali alas kali tinggi, maka prisma segitiga permukaannya bisa diringkas menjadi alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kemudian nomor 8 adalah rumus prisma segi 4 tegak. Perhatikan di sini sebenarnya ini adalah balok juga. Jadi ada alas, ada tutup, dan ada sisi tegak. Berarti sisinya ada 6. Nah, luasnya berarti bisa dengan 2 kali PL atau P kali L ditambah PT atau P kali T dan ditambah LT atau L dikali T. Seperti luas balok. Nah, kita bisa ubah menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke. Kemudian rumus prisma belah ketupat. Kalau rumus prisma belah ketupat itu berarti alasnya berupa belah ketupat. Jadi rumusnya volume itu berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 itu alasnya dikali dengan T, tinggi prisma. Kemudian luas permukaan prisma belah ketupat itu berarti 2 kali setengah kali D1 D2 ditambah 4 kali S dikali T. 4 kali S itu adalah keliling belah ketupat karena sisinya panjangnya sama. Nah, contoh-contoh soal prisma. Untuk contoh yang pertama, perhatikan prisma segitiga berikut. Panjang sisi alasnya 20 cm dan 15 cm dengan tinggi prisma 36 cm. Nah, tentukan volume prisma segitiga tersebut, kemudian luas permukaannya. Pembahasannya, volume prisma segitiga itu rumusnya luas segitiga dikali tinggi prisma atau luas alas dikali tinggi prisma. Karena segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi kemudian dikalikan dengan tinggi prisma.
Jadi setengahnya tetap setengah, kemudian A-nya 20 cm, kemudian T 15 cm, dan tinggi prismanya 36 cm. Nah, maka hasilnya 5.400 cm per kubik ya. Jadi volumenya 5.400 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma segitiga, berarti kita perlu mencari panjang sisi miringnya pakai teorema Pitagoras. Berarti akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 225 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Nah, berarti kita bisa mencari luas permukaan prisma segitiga. Karena luasnya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali luas alas berarti 2 kali setengah kali 20 kali 15. Kemudian keliling alasnya karena segitiga berarti S1 tambah S2 tambah S3 atau sisi 1, sisi 2, sisi 3. Berarti 20 ditambah 15 ditambah 25 dikali dengan tinggi prisma 36 cm. Kemudian yang depan bisa dihitung 300 ditambah 60 dikali 36 sama dengan 300 ditambah 2160 sama dengan 2460 cm persegi. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan prisma segitiga tegak di sini. Sisi alasnya 12 cm, 5 cm, 13 cm dan tingginya 20 cm. Nah, jika yang dicari adalah luas, berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Perhatikan, 2 dikali setengah dikali 12 dikali 5, kemudian ditambah dengan 13 ditambah 12 ditambah 5 dikali 20. Jadi hasilnya 660 cm persegi. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan di sini ada prisma alas trapesium. Nah, diketahui prisma alas trapesium seperti gambar di samping, tentukan luas alas, artinya luas trapesium, kemudian volume prisma, dan luas permukaan prisma tersebut. Bahasanya, luas alas sama dengan luas trapesium, yang artinya setengah dikali T dikali S1 ditambah S2. S itu adalah sisi yang sejajar yang pertama, ditambah dengan sisi yang sejajar yang kedua. Jadi sama dengan setengah dikali T-nya 6 dikali 7 ditambah 12. Berarti 3 dikali 19 sama dengan 57 cm persegi. Kemudian yang volume prisma itu adalah luas trapesium dikali tinggi. Berarti setengah kali T dikali S1 ditambah S2 dikali TP. Tinggi prisma. Jadi setengah kali 6 dikali 7 ditambah 12 dikali 14. Hasilnya 798 cm kubik. Lanjutan pembahasan poin C, luas permukaan prisma trapesium berarti 2 kali luas trapesium ditambah keliling trapesium dikali tinggi prisma. Jadi 2 kali setengah dikali 6 dikali 7 ditambah 12, kemudian ditambah S1-nya 6, S2 7, S3 8, dan S4-nya 12 dikali TP 14. Berarti setelah dikalikan menghasilkan 576 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma alas trapesium tersebut adalah 576 cm persegi. Kemudian contoh yang keempat, perhatikan di sini ada prisma belah ketupat. Artinya alasnya berupa belah ketupat. Dan rumus belah ketupat di sini ada teorema Pitagorasnya untuk mencari salah satu sisinya. Perhatikan di sini ukuran diagonalnya adalah 30. Yang AC adalah 30, berarti di situ OC-nya 15 dan OA-nya 15. Kemudian diagonal yang kedua adalah BD, itu panjangnya 16, berarti di sini OB-nya 8 atau OD-nya juga 8. Jadi kita perlu mencari panjang CB atau sisi belah ketupatnya pakai teorema Pitagoras. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi alas berarti AB,
kemudian luas permukaan prisma dan volumenya. Perhatikan pembahasannya. Jika tinggi prisma 18, OA-nya 15, dan OB-nya 8, maka panjang sisi alas AB-nya adalah akar dari OA kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan 15 kuadrat, ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 225, sama dengan akar 289, itu hasilnya 17 cm. Baru kita mencari luas permukaan prisma, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berupa belah ketupat, berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian dikalikan 2, dan keliling alasnya bisa di 4 kali AB. Kemudian baru dikali dengan tinggi prisma AE. Jadi 2 dikali setengah kali 30 kali 16, kemudian ditambah dengan 4 kali 17 dikali 18, yang nilainya 1704 cm persegi. Kemudian volume prisma alas belah ketupat itu berarti luas alas kali tinggi alas belah ketupat berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian setengah kali 30 dikali 16 dikali 18 berarti hasilnya 4320 cm kubik. Jadi volume prisma alas belah ketupat tersebut adalah 4320 cm kubik. Kemudian contoh yang keempat, di sini ada prisma segi 4 atau balok sebenarnya dengan panjang alasnya 15, lebar alasnya 6 dan tingginya 6. Tentukan volume prisma dan luas permukaan prisma tersebut. Pembahasannya, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya panjang kali lebar dikali tinggi, hampir seperti balok memang. 15 kali 6 dikali 6, berarti hasilnya 540 cm kubik. Kemudian luas permukaan prisma itu juga sama dengan luas permukaan balok. Tapi di sini kita pakai rumus prisma berarti 2 kali panjang luas alasnya berarti AB kali BC, keliling alasnya berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA dikali CG atau tinggi. Jadi 2 kali 15 kali 6, kemudian ditambah dengan 15 tambah 6 tambah 15 tambah 6 dikali 6. Hasilnya adalah 432 cm persegi. Oke. Nah, sampai kita ke LKPD 6 BRSD Part 3 materi prisma. Perhatikan soal nomor 1. Di sini ada prisma segitiga tegak dengan panjang sisi alasnya 8 cm, kemudian 10 cm adalah sisi miring, dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Nah, tentukan panjang sisi BC, kemudian volume prisma segitiga, dan luas permukaan prisma. Oke, di sini ada panjang sisi BC, kalian pakai teorema Pitagoras, dan luas permukaan prisma 2 kali luas alas kali ditambah keliling alas kali tinggi, dan volumenya luas alas dikali tinggi. Kemudian soal yang kedua, perhatikan di sini juga masih segitiga. Prisma segitiga di alasnya siku-siku, berarti kalian tinggal mencari volume prisma. Volume prisma berarti luas alas kali tinggi, dan luas permukaan prisma itu berarti 2 kali luas alas dikali ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Perhatikan prisma alas trapesium berikut yang tingginya 9 cm. Perhatikan ukuran-ukurannya, yang sama panjang yang mana. Jika HG 8 berarti EF juga 8, jika CG 17 berarti BF juga 17. Nah, tentukan tinggi trapesium dengan teorema Pitagoras, luas trapesium ABFE, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Rumus-rumusnya sudah ada, silakan dihitung. Soal yang nomor 4, perhatikan di sini adalah prisma segi 4. Prisma segi 4 hampir mirip dengan balok. Nah, dengan ukuran panjang 20 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 45 cm. Nah, tentukan panjang diagonal sisi BD. Panjang diagonal sisi BD pakai teorema Pitagoras.
Kemudian luas bidang diagonal BDHF. Luas bidang diagonal BDHF artinya BD dikali BF. Kemudian luas permukaan prismanya apa? Oke, soal nomor 5, perhatikan prisma dengan alas trapesium ABCD berikut. Dengan tinggi prisma 14 cm dan tentukan luas alas trapesium ABCD, kemudian luas permukaan prisma dan volume prisma. Soal yang nomor 6 atau soal yang terakhir, perhatikan prisma alas belah ketupat. Prisma alas belah ketupat. Berarti panjang diagonal-diagonalnya EG itu adalah 48 cm dan HF itu adalah 20 cm. Nah, sedangkan tinggi prismanya adalah 15 cm. Berarti kalau di situ H ke titik tengah itu berarti 10, berarti HF-nya itu 20. Diagonalnya 20. Nah, maka hitunglah panjang sisi AB atau EF dengan teorema Pythagoras. Kemudian yang poin B, luas permukaan prisma, kemudian volume prisma. Silahkan dihitung, rumus sudah ada. Nah, kerjakan LKPD 6, bangun ruang sisi datar part 3, materi prisma, tulis jawaban kalian di buku tugas, dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.